Hai guys, ada banyak banget nih hal pengen gue ceritain. Tetangga gue nih, beli mobil baru, mesin cuci baru, istri baru. Belum lagi ya, yang beli NFT 200 juta, jam tangan 800 juta, tas Gucci 265 juta 321.176 rupiah. Tiap hari posting foto liburan, foto shopping, foto nongki, foya-foya, dan bahkan nih yang bikin gue heran, ke tukang sayur pun pakai emas, berlian, batu bata dipasang terus. Halo, sorry guys, tadi audio gue dibajak sama saudara jauh gue, memang agak lenjeh dia. Sekarang gue akan ambil alih. Oke, kita mulai ya. Ada banyak banget hal yang pengen ngulang lagi. Ada ini serius. Ada banyak banget hal yang pengen Oke, ulang. Ada banyak banget hal yang pengen gue ceritakan di channel gue yang baru seumur jagung ini, tapi karena hanya dijatah cuma boleh cerita 3 topik aja, maka akan gue kerucutkan menjadi 3 doang gitu. Tapi tenang, ntar gue berencana membuat cheating, sesekali kita akan bahas. Oke, yang pertama itu gue akan bahas tentang bisnis, yang kedua itu kita akan bahas tentang kripto, dan yang ketiga itu kita akan bahas tentang self improvement. Pembahasan pertama, bisnis. Gue pilih bisnis karena gue memang suka bisnis, dan baik itu praktek maupun teorinya. Akhirnya ya sampai membuat gue sekarang menjalani bisnis gitu. Nah, gue sangat candu dengan hal yang terkait dengan produk, marketing, operation, finance, tim, dan segala hal terkait dengan bisnis lainnya. Jadi emang gue bukan suka dengan praktiknya doang, cuma secara teori gue pengen kayak penasaran aja gitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Gue sendiri baru mulai bisnis itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu mengajarkan gue banyak hal lah, tapi memang yang harus gue pelajarin kayaknya lebih banyak lagi. Ya meskipun kadang pandemi memaksa kita belajar lebih cepat kali ya daripada yang seharusnya direncanakan. Pasti untuk pebisnis paham kali ya apa yang gue maksud. Dan untuk para bisnis yang masih berdiri dan bertahan gitu, congrats buat kalian. Semoga kita bisa bangkit lagi setelah pandemi ini dan lebih baik ke depannya. Sukses semuanya. Ini bagi yang udah jalan bisnis dan terkena impact bisnis di corona gitu ya, atau di covid kemarin. Mengingat perjalanan bisnis gue yang masih tunas, memang nggak banyak yang bisa gue ceritakan gitu. Dilihat dari tolak ukur finansial pun kayaknya gue juga masih jauh dari kata sukses gitu ya. Kadang-kadang hal yang membuat gue, kadang gitu juga tuh yang bikin gue minder buat sharing gitu. Karena gue juga bukan siapa-siapa gitu, dan gue juga belum menjadi apa-apa gitu. Tapi ya gue suka konten bisnis tuh gue suka gitu. Terkadang gue juga pengen sharing gitu. Tapi di sisi lain kadang gue juga mikir gitu, bahkan ketika lu udah sesukses apapun, pasti lu juga akan minder gitu buat sharing, karena lu pasti ngerasa juga akan ada orang yang akan selalu ada orang yang lebih hebat dari lu gitu. Kadang itu yang bikin gue termotivasi juga untuk ya udahlah mulai aja gitu. Karena kalau nunggu sukses terus kayaknya nggak ada habisnya gitu, karena selalu ada langit di atas langit. Jadi kayak akhirnya gue percaya pada suatu kata orang bijak, di mana semua itu ada tempatnya masing-masing dan setiap orang itu punya perannya masing-masing, dan kita hanya perlu menjalankan sebaik yang kita bisa. Nah, akhirnya mungkin ada peran gue yang bisa ngebantu beberapa orang tertentu juga gitu, yang bisa terbantu dari apa yang gue sharing gitu. Dan ya itu lagi karena gue suka bisnis, gue suka ilmunya, dan gue suka sharing, ya semoga apa yang gue sampaikan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Yang kedua yang akan gue bahas adalah kripto. Nah, kalau hari ini sebenarnya gue juga baru mulai belajar. Awalnya gue cuma tahu Bitcoin gitu. Orang heboh banget tuh nambang Bitcoin. Bedanya nambangnya nggak pakai pacul. Apaan sih?
Kalau dilihat dari sejarahnya sih gue baca Bitcoin ini udah ada sejak tahun 2009. Tapi kalau gue sendiri sih jujur baru tahunya itu di tahun 2017. Kayak itu ada kenalan bisnis gue yang ngajak gue buat bikin bisnis nambang Bitcoin. Jadi kayak dia ngajak gue nambang tuh Bitcoinnya. Modal komputer doang katanya gitu. Gue bisa nambang puluhan juta. Terus ya udah gue tertarik, enggak sih maksud gue ya terus ya udah gue pelajarin kesimpulannya gue nggak minat. Gue tidak minat menambang Bitcoin waktu itu. Cuma dari banyaknya hal tentang kripto ada 2 poin yang bikin gue interest dengan Bitcoin. Yang pertama itu adalah Bitcoin, kita ngomongin Bitcoin ya, bukan ngomongin kripto. Bitcoinnya itu khusus untuk Bitcoin itu jumlahnya itu terbatas. Jadi artinya jumlah Bitcoin yang bisa dimiliki oleh orang-orang itu terbatas jumlahnya. Nah menurut gue ini menarik karena itu membuat membuat satu kepastian terhadap currency gitu. Jadi kayak sekarang kan dulu kayak kita kenal nih kita punya uang, tapi kan uang itu dicetak berdasarkan emas gitu. Nah tapi kan sekarang kita sama-sama tahu bahwa emas yang ada itu tidak sebanyak uang yang beredar gitu. Nah ini menurut gue menarik dari Bitcoin. Terus yang kedua, selain jumlahnya yang terbatas, gue juga tertarik karena teknologi yang dia pakai itu blockchain. Kalau blockchain sebenarnya gue tahun berapa ya? Tahun 2016 tuh udah pernah dengar. Cuma waktu itu saat kalau kita ngebayangin blockchain tuh kayak apa ya? Ya nama kayak blockchain, jadi kayak kalau diartikan kan sebenarnya kayak rantai gitu, kayak rantai blok. Nah, kalau gue ngebayangin tuh kayak lu punya data terus lu simpan dalam kotak gitu. Terus lu gembok berkali-kali tuh, lu gembok kotaknya berkali-kali terus dirantain lagi gitu. Nah, kayak gitu gue ngebayanginnya. Kayak tulisannya ada di parkiran motor Indomaret lah, kunci gandalah motor Anda biar motornya nggak hilang. Nah, gitu tuh. Blockchain tuh. Selain aman, dia juga bisa tracing dari siapa yang ngirim dan histori pengirimannya. Misal kita ambil contoh, kita teknologi ini digunakan dalam industri keuangan misalnya gitu. Anggap kita analogikan lu jualan di pasar ikan, terus lu ada yang beli, sebut aja namanya Bunga. Bunga beli ikan, terus dia bayar. Kasih lu kasih ikannya gitu. Ya iyalah, masa lu kasih bawang jagung. Nah, lu terima uang tuh dari si Bunga. Nah, dari uang yang dikasih Bunga, tadi dengan teknologi kripto, lu bisa tahu tuh histori dari uang tadi. Bisa di si Bunga dapat uangnya dari si Bambang. Si Bambang dapat uang dari Bu Hani dapat uang dari Pak Suryo dari si ini dan si itu ya gitu deh pokoknya. Artinya lu tahu tuh historis dari uang yang lu terima seperti itu. Nah dengan teknologi kripto tadi, teknologi blockchain dengan cryptocurrency-nya kita bisa tahu histori dari perjalanan uang tersebut sehingga potensi dari fraud atau potensi itu fraud-nya itu security-nya tinggi lah bisa dibilang seperti itu. Gampangnya kayak gitulah ya. Terus apa gunanya kita tahu history begituan? Nah mungkin kalau dilihat dari mikro atau personal itu nggak akan terlalu bermanfaat ya. Tapi kalau kita lihat dari makro kayaknya itu sangat game changing. Karena keamanan data dan kemampuan tracing yang apik itu akan banyak mengubah hal di masa depan sih. Karena itu salah satu value atau value yang bisa diberikan oleh teknologi terutama dalam hal peningkatan bisnis proses segala macamnya lah ya yang bisa diimprove oleh teknologi. Ini contoh simpelnya aja gitu, kita lihat teknologi sederhana chip di kartu e-money gitu. Itu aja udah mengubah banyak hal kan gitu. Bisa kita lihat aja teknologi sederhana chip gitu yang ada di kartu e-money gitu. Itu aja udah mengubah banyak hal gitu. Terus e-wallet di HP juga bikin kita main scan aja tuh kalau beli cilok di mall gitu. Nah semacam itu, jadi kayak semacam e-money sama e-wallet aja itu aja udah banyak mengubah behavior dari kehidupan kita gitu. Terus pas pandemi kemarin tuh kerasa banget tuh dunia kripto hype-nya, jadi kayak tiba-tiba harga Bitcoin melonjak, derasnya ombak Doge itu di Twitter, fenomena NFT hingga Gozali yang sempat viral. Saat ini kripto memang masih banyak digunakan dalam cryptocurrency, terkesan jadi lebih identik dengan trading harian gitu. Tapi kalau kita mau ngulik lebih jauh gitu ya kan, kita akan bertanya-tanya gitu, kayak penasaran gitu apa aja sih yang bisa dilakukan oleh teknologi ini di masa depan dan apa impact-nya pada kehidupan sehari-hari kita gitu. NFT aja udah jadi salah satu bukti yang mengubah pasar dunia kolektor gitu. Belum lagi kita melihat gimana teknologi ini secara masif akan mengubah industri musik dan digital. Itu bisa keren banget sih di dunia musik dan digital art kali ya.
Belum lagi jika kita ngomong ke smart contract, karena akan banyak banget tuh proses yang saat ini membutuhkan middleman bisa digantikan dengan teknologi ini. Gue juga nggak tahu harga Bitcoin bakal terbang ke angka berapa, dan gue juga nggak peduli juga karena nggak ada niatan gue untuk ngajak teman-teman semua buat invest di Bitcoin. Karena menurut gue yang paling keren itu adalah kriptonya, karena kripto tidak hanya tentang Bitcoin dan trading-tradingan. Oh, murah banget. Tapi yang gue percaya cepat atau lambat kripto akan masuk ke dalam keseharian kita. Gue cuma pengen belajar dan mencoba menjadi bagian dari teknologi perubahan ini. Yang gue pelajarin akan gue share ke teman-teman yang tertarik dengan kripto. Kita juga sama-sama belajar. Gue juga baru newbie lah di sini. Ya balik lagi apa yang gue sampaikan itu mungkin lebih banyak. Gue berharap lebih banyak manfaatnya gitu dibanding mudaratnya. Jangan trading-tradingan lah menurut gue. Trading. Oke, yang ketiga itu self improvement. Sebelum gue mulai bisnis, gue malah lebih sering baca buku self improvement sih dibanding buku bisnisnya sendiri gitu. Yang cukup berkesan bagi gue itu ada kayak buku Seven Habits of Highly Effective People sama bukunya Power of Habit. Sebenarnya kalau gue berdasarkan apa yang gue pahami gitu, bahwa produktif itu nggak jauh-jauh dari bangun habit yang bener emang. Jadi kayak emang productivity itu terhasilkan dari habit gitu. Kalau dipikir lagi ada korelasinya antara self improvement dengan productivity. Dan kebetulan gue meningkatkan productivity dengan cara meminum M1 enggak. Dan kebetulan gue meningkatkan productivity dengan cara memulai bisnis. Dan productivity itu nggak selalu tentang bisnis ya, tapi kebetulan karena gue suka bisnis, kebetulan gue meningkatkan productivity dengan cara mulai bisnis. Tadi artinya ketika gue baca buku self improvement gitu, tiba-tiba gue pengen produktif gitu. Terus yang productivity gue ngalirnya ke bikin bisnis. Mungkin ada juga teman-teman yang menyalurkannya dengan melukis mungkin atau berolahraga atau nge-gym atau dengan baca banyak buku, lari gitu, atau mungkin fotografi gitu. Tapi terlepas apapun historis dan alasannya gue ngangkat topik ini atau gue memilih topik self improvement ini, menurut gue memang gimana ya? Menurut gue pribadi memang self improvement tuh perlu dimasukkan dalam topik pembahasan channel ini. Andai tak ada satu hal baru pun yang bisa gue sharing, sedikitnya gue bisa ngingetin lah handai tolan yang sedang menonton video ini. Bahkan di agama gue aja dikasih tahu gitu kalau kita harus bisa bikin hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, karena kalau kita sama aja dengan hari kemarin kita dimasukin ke kelompok orang yang merugi. Self improvement memang nggak hanya masalah produktivitas ya atau nge-hustler atau lembur. Kalau gue pribadi sih ngelihat ke ujungnya lebih ke leadership. Wow. Sehingga kita bisa lebih paham tentang diri kita gitu, sehingga kita lebih memiliki kebijaksanaan dan ujung-ujungnya kita memiliki kemampuan untuk menginspiring atau leadership gitulah. So ya kayaknya memang tak perlu butuh penjelasan panjang lebar untuk poin yang ini. Kalaupun ada sedikit motivasi dari gue, bentar gue hidupin musik motivasi dulu ya. Setiap orang semestinya butuh membuat dirinya lebih baik. Ketika kamu melihat dirimu saat ini yang berkembang, Anda lebih baik dari hari kemarin. Bukankah itu membuatmu bahagia? Dan kemudian kamu rencanakan hari esokmu dengan harapan lebih baik dari hari ini. Bukankah membayangkannya sudah bikin bahagia? Terus kita banyak yang bisa kita kontrol. Subscribe. 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 Subscribe.